Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyiapkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengundang Bapak Pendeta Max untuk mentabiskan ibadah kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas telah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami umat-umat ketebusan-Mu yang sudah hadir di tempat ini, kami akan masuk dalam pujian penyembahan kami. Layakkan setiap kami, ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami Bapa. Berkati juga umat-umat-Mu yang sementara dalam perjalanan menuju ke tempat ini, maupun umat-umat-Mu yang sedang menyaksikan siaran live streaming ini Bapa. Tuhan, memberkati kami. Kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh jarak, oleh waktu. Sebab itu Tuhan, kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Segera kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Biarlah kita menyiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi beberapa minggu yang lalu, tapi dalam kesemuanya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Hatiku mengasihimu. hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku Dalam pujian ini jadi mengasihimu, pengakuan kita pagi hari ini kepada Tuhan. hatiku Yang Tuhan kita mengasihimu, benar-benar mengasihi Tuhan. hatiku ingin mengenalmu, ingin mengenalmu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini pengakuan kami pagi hari Haleluya. ini. Kami merindukan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami, tepuk tangan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan pagi hari ini. Amin. Segala kuasa kegelapan, intimidasi Tuhan kami patahkan semua itu dalam nama Dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya hadirat Tuhan di tempat ini. Biarlah hanya kuasa Tuhan di tempat ini. Di saat kami memuji Tuhan ada mujizat terjadi. Ada kuasa Tuhan dicurahkan di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkatalah di atas pujian kami. Kami siap lebih dalam lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita mau bersorak, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sebab Dia sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Allah itu baik.
Yesusku luar biasa, haleluya. Sebab Yesus sangat luar biasa dalam hidup kita, haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati seluruh hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hanya dengan memuji Tuhan lewat suara kita, tetapi dengan melakukan firman Tuhan, itulah pujiannya sejati. Terima kasih Tuhan. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tambah tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji.
tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Cukup hanya ku bernyanyi pada saja silakan. Hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Ternyata Tuhan tidak sekedar hanya menginginkan kita untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, tetapi lebih daripada itu lewat pujian kami. Engkau merindukan untuk kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Langit dan bumi akan berlalu, semuanya Bapa akan hilang lenyap seketika. Tetapi firman-Mu akan tinggal kekal selama-lamanya. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Bapa dalam menghadapi situasi-situasi yang sedang kami alami saat ini. Kami lemah, kami takut, kami khawatir. Tapi hanya firman-Mu lah yang akan menopang kami, memberikan kami kemampuan dalam menjalani kehidupan kami di hari-hari yang semakin susah dan jahat. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapa. Berikan kami telinga, berikan kami hati yang mau siap dibentuk oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu berkarya baik kepada kami yang hadir di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pujian penyembahan kami. Urapi pakai terus hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, memandu kami dalam pujian penyembahan. Urapan Tuhan, Tuhan kembalikan ke atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, saya buka masker. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangunan ini ya menurut Oma tahun 82 dibuat ya. Dengan berjalannya waktu ada penambahan-penambahan ya. Tapi kita bersyukur. Kemarin saya berpikir kami sudah beres-beres di gereja untuk kita ibadah di gereja. Tetapi sampai nanti kalau kita ibadah di gereja tutup mata ada yang sambil berjaga-jaga juga lihat. Ya, jadi akhirnya tidak konsentrasi ibadah. Puji Tuhan bangunan ini meskipun ya sudah tua, makanya Opa larang. Tidak usah, jangan dirubuhkan. Nanti kalau mau rubuh sendiri. Pikirnya juga ini gempa mau kasih jatuh ini. Tapi puji Tuhan. Ya, kami awalnya mengungsi di luar. Tetapi ya tidak mungkin kami mau tidur di depan terus ya. Kami juga akhirnya masuk di ruangan ini, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Tuhan masih menjaga kita, melindungi kita. Meskipun ada kekasih-kekasih kita yang mungkin mengalami rumahnya rubuh kayak Bapak Edison Lisan ya. Keluarga Edison Lisan, bangunan mereka rubuh dan anak Bella sempat ya patah kaki. Tetapi puji Tuhan semuanya boleh dapat dilalui dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat kehadiran kita semua, Bapak Ibu, baik jemaat Tuhan di tempat ini maupun kekasih-kekasih yang dari luar. Mungkin ada relawan-relawan dari daerah-daerah yang bersimpati, yang bertugas untuk baik kesehatan maupun logistik membagikan logistik di Mamuju dan Majene. Kami dari tempat ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya bagi kami yang ada di Sulawesi Barat, Mamuju dan Majene. Mari hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-27. Mari sama-sama kita membaca satu ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 27 kita baca bersama-sama ayat 27 ini. 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Saudara, nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, di Filipi. Paulus bukan sedang berada dalam situasi yang baik, keadaannya aman-aman saja. Tidak. Tetapi kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-12, ya, ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang dialami oleh Paulus? Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma.
Tetapi saudara, dalam keadaan tersebut, dalam situasi tersebut, Paulus mampu melihat bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya, di mana saya dipenjarakan, saya sendiri di sini, saya alami kesusahan, saya alami situasi yang tidak enak ini, justru membuat kemajuan Injil. Justru Injil semakin disebarluaskan. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan Allah turut bekerja dalam segala situasi. Kalau kita mampu melihat cara Tuhan di balik gempa ini, kita orang-orang percaya justru memperlihatkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Rasul Paulus mampu melihat bahwa apa yang terjadi kepadaku ini justru membuat Injil disebarluaskan. Ada kemajuan Injil di sana. Saudara, makanya Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Efesus, di Filipi. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Katakan samping kanan kiri kita, mari hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Katakan. Haleluya, haleluya. Iya. Orang Kristen harus demikian. Rasul Paulus, dia adalah pakar teolog. Ya. Dia tentunya banyak mempelajari literatur. Banyak mempelajari buku-buku. Dia murid dari Gamaliel. Tapi saudara, ketika dia percaya Yesus, ketika dia menerima Injil kasih karunia Allah dalam hidupnya, Paulus tidak ajarkan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan teologi ini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan buku ini yang saya pelajari. Ataupun hendaklah hidupmu berpadanan dengan hukum Taurat. Nah. Tapi Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi. Dan pagi hari ini Tuhan memperdengarkan firman ini kepada kita semua. Hendaklah hidup kita, hidup saya dan saudara harus sejalan berpadanan dengan Injil Kristus itu. Satu statement dari Rasul Paulus. Mengapa dia bisa berkata hidup ya berpadanan dengan Injil Kristus? Di dalam Roma pasalnya yang pertama, Roma pasal pertama ayatnya yang ke-16. Ya, Roma pasal pertama, pasal 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Amin. Ini perkataan Rasul Paulus. Paulus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini satu statement, ini satu pernyataan yang luar biasa. Aku mempunyai keyakinan. Amin. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Haleluya. Hidup saya dan saudara tidak bisa berpadanan dengan Injil Kristus kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil itu. Ini sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang sejalan.
hidup yang sesuai dengan Injil Kristus tidak akan pernah kita lakukan ketika kita tidak mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil itu sendiri. Makanya Rasul Paulus pernah menegur jemaat yang ada di Kolose. Adakah kamu sebodoh itu? Mari kita lihat. Kolose pasalnya yang ketiga. Maaf, Galatia ya, jemaat di Galatia. Galatia pasal 3. Ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini teguran yang sangat keras kepada orang-orang di Galatia. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai di dalam Roh, masakan kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Hidup berpadanan dengan Injil Kristus harus memiliki keyakinan yang kokoh. Jemaat di Galatia bimbang, tidak punya ketetapan hati. Bimbang, ragu, mau hidup di dalam Injil kasih karunia, tapi juga mau hidup di dalam hukum Taurat. Makanya, adakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah memulai dalam Roh, masa kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Saudara, ini tantangan bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dengan semua fasilitas kecanggihan teknologi, dengan semua pengetahuan-pengetahuan, dengan semua pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Biarlah membuat saya dan saudara tetap berpadanan dengan Injil. Biarlah kita tetap hidup sejalan dengan firman Allah. Biarlah kita tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Berjalan sesuai dengan firman Allah. Keyakinan yang kokoh, ini sangat penting. Untuk kita bisa berpadanan dengan Injil Kristus. Miliki keyakinan yang teguh. Miliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil Kristus. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Satu hal, satu contoh hidup yang berpadanan dengan Kristus adalah dalam Galatia pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-10. Ini identik dengan situasi kita saat ini. Sama-sama kita baca. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mari kita mau berbagi kasih kepada semua orang. Tetapi
terutama kepada kawan-kawan seiman. Bukan Rasul Paulus ajarkan kita untuk pilih-pilih, bukan. Bukan. Tapi saudara, artinya begini. Kita tidak akan bisa menjadi berkat, kita tidak akan bisa mengasihi orang-orang di luar. Kalau orang-orang di dalam kita sendiri pun kita tidak mampu mengasihi. Itu palsu. Kita mengasihi orang-orang di luar, lantas keluarga kita sendiri kita tidak kasihi. Kawan-kawan kita seiman. Saya sangat dikuatkan, bahkan mungkin sedikit terpukul. Kemarin ada salah seorang hamba Tuhan menyampaikan, saudara, puji Tuhan ada beberapa yayasan, ada beberapa banyak orang lah yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati kita jemaat Tuhan di tempat ini. Banyak. Nah, saudara lihat berkat-berkat yang ada yang sudah banyak keluar. Baik kita bagikan ke jemaat maupun kita bagikan ke orang-orang. Kami terakhir berbagi di CC. Dan kalau Tuhan berkenan sebentar atau besok kita bagi. Ini nasihat. Kita beda pelayanan kita dengan pelayanan misi. Kalau pelayanan misi penjangkauannya terus keluar. Tapi kita pelayanan penggembalaan. Ini disampaikan kepada saya, Pak, kalau untuk stok-stok di luar sana, saudara datang bawa, mereka sembunyikan di rumahnya. Jadi kelihatannya memang belum ada bantuan. Itu orang luar. Makanya dia bilang, kita terkadang fokus terus bagi di luar untuk jadi berkat, untuk jadi kesaksian. Tetapi orang-orang di dalam sendiri pun kasihan. Makanya saya berpikir, tiap keluarga, kalaupun enggak usah sungkan-sungkan, enggak usah malu-malu. Kalau memang masih ada stok di gereja, kita bagi. Amin. Bagi, jangan malu-malu, Pak Gembala, Ibu Gembala. Pendeta Max, saya suka wisan beras. Iya. Ini untuk kita semua. Amin. Untuk kita semua. Jadi jangan malu-malu. Jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan. Ini firman Allah. Selama masih ada kesempatan bagi kita. Ini masih Tuhan kasih kesempatan bagi kita. Kalau kita tumpuk-tumpuk terus, ada dari NAPU sampaikan kepada kami, Pak Gembala. Ini logistik mungkin dalam 1-2 minggu atau 3 minggu, paling lama sebulan akan datang terus bantuan. Akan datang terus bantuan. Puji Tuhan. Tetapi ingat, harus juga siapkan. Jangan semua langsung habis. Puji Tuhan, mungkin dalam beberapa hari ini dari Bapak Pendeta, Bapak Ketua MD mungkin akan bawa lagi bantuan. Itu bantuan dari MD Bali. MD Bali. Dan kita akan bagi. Kita akan bagi. Ini Tuhan ajarkan kita untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Salah satu yang Yesus ajarkan adalah kasih. Berbagi berkat. Nah, oleh sebab itu, saudara, sekali lagi dari tempat ini saya sampaikan, kalau ada jemaat yang enggak usah malu-malu mau datang di pastori, enggak usah.
Hubungi Eci kah, hubungi Mama Tirsa kah, saya kah? Saya habis beras. Datang. Memang yang lebih banyak bantuan ini beras, Indomie. Saya tahu mungkin bosan makan Indomie. Makanya dari Napu itu ada bawa sayur. Ada bawa sayur. Ya. Jadi kalau saudara ke dapur, ada lihat sayur, ambil saja. Ya, kalau suruh bosan makan Indomie. Iya. Ambil saja. Jadi saudara, ini kita sudah diberkati oleh Tuhan meskipun ya dalam kondisi situasi seperti ini, tapi Tuhan mau ajarkan kepada kita. Terus miliki keyakinan yang kokoh dulu terhadap Injil. Miliki keyakinan yang teguh terhadap Injil. Kalau ada datang pengajaran, kalau ada datang tantangan, kalau ada datang hal-hal yang untuk mempengaruhi keyakinan kita, iman kita terhadap Injil, tidak akan mudah kita untuk dipengaruhi. Karena apa? Kita sudah kuat di dalam Injil. Kita sudah kuat di dalam kebenaran firman Allah. Dengan kekuatan itu, kita bisa berbagi kasih kepada orang-orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh, katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini, oh Tuhan, haleluya, oh Tuhan, pakailah hidup. Terima kasih Tuhan, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Dari awal hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini amin, ya, hidup yang Tuhan beri bagi kita adalah kesempatan. Hidup untuk melayani Tuhan. Ya, jangan sia-siakan. Haleluya. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan, selagi haleluya aku masih bersyukur, kami bangga punya Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sejak awal kami mengalami bencana, Tuhan, kami boleh melihat penyertaan-Mu, Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan penyertaan-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan umat-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memakai Tuhan orang-orang di sekitar kami, bahkan orang-orang yang jauh dari kami untuk menjadi saluran berkat bagi kami, Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami pun boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan terus kepadamu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan yang selalu ada Tuhan, selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Kami jemaat-Mu di tempat ini, bahkan jemaat-Mu yang menyaksikan Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan, kekuatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian kami Bapa. Penyertaan Tuhan boleh tetap nyata dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, kami boleh tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk tidak menyimpan sendiri berkat itu Tuhan. Tapi ajarkan kami untuk menyalurkan berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Biar mereka pun boleh memuliakan Engkau melalui Tuhan apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Lanjut dari ibadah kami Tuhan, kami akan tetap memberikan Tuhan apa yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami akan kembalikan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap uluran tangan kami Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Boleh Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Dan biarlah di dalamnya nama-Mu tetap dipuji, nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekalipun kita dalam masalah demi masalah, cobaan demi cobaan yang kita hadapi sekarang ini,
tetapi Tuhan yang selalu bersama kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan. Kita angkat pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan merombak tangannya. Tuhan menetapkan. Iya. Yang pertama, doakan supaya kalau Tuhan berkenan besok saya sudah menelpon teman di PU, Pastor Renaldi, untuk datang mengecek kita punya bangunan gereja. Ternyata memang ada kelihatan beberapa yang retak dan di atas plafon itu ternyata ada yang saya kurang tahu apa patah di situ atau kemarin saya suruh bongkar tripleks yang masih tergantung itu kasih jatuh saja. Ya, sebenarnya kita mau ibadah di dalam tapi melihat kondisi itu yang saya katakan tadi jangan sampai mata satu tertutup satunya terbuka karena berjaga-jaga. Ya. Doakan supaya besok tim dari PU untuk mengecek bangunan kita apakah ya masih bisa kita pakai ibadah
atau bagaimana ya. 3 gereja tetangga kita sudah dirobohkan bangunannya, GTM, GBI, dan GKSP. Ya. Saya tidak tahu bagaimana dengan kondisi bangunan kita. Nanti ada tim dari PU akan mengeceknya dan mudah-mudahan Tuhan tolong tidak sampai kita akan rubuhkan. Kalau rubuh, waduh, memang harus mulai lagi dari bawah. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau memang roboh, pasti Tuhan izinkan, Tuhan akan bangunkan yang baru lagi. Puji Tuhan, itu keyakinan saya. Selanjutnya minggu depan kita akan ibadah seperti biasa dan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah bisa mempersiapkan ya. Tentunya yang ada di rumah mempersiapkan semua sarana untuk perjamuan kudus. Puji Tuhan, itu saja penyampaian dari saya. Sekali lagi terima kasih buat jemaat Tuhan maupun saudara-saudara kekasih kita yang dari luar yang masih sampai saat ini berjalan 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih kita setelah pasca gempa masih tetap bersama-sama dengan kita untuk melayani masyarakat-masyarakat yang masih membutuhkan pertolongan uluran tangan kita. Mari biarlah hidup kita terus menjadi berkat. Dimanapun Tuhan bawa kita, jadilah berkat di tempat. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, saya kembalikan kepada Ibu Gembala. berserah kepadamu Bapa. Tidak ada tempat pelarian yang lain selain Engkau Yesus yang adalah tempat pelarian kami. Engkau perlindungan kami, Engkau yang memperdulikan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa boleh berbakti hari ini. Kami percaya semua hanya karena kemurahan-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang hadir siang hari ini, bahkan mereka yang menyaksikan di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati. Engkau yang adalah sumber
Haleluya. Kiranya Tuhan akan menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami telah dengarkan. Kami percaya memberi kekuatan bagi kami, bahwa kami memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil, akan Yesus Kristus. Bukan keyakinan yang rapuh, bukan keyakinan yang abal-abal. Kami memiliki keyakinan yang kokoh akan Engkau Yesus yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi memberkati umat-Mu yang telah hadir saat ini. Kami berdoa buat kekasih-kekasih mereka yang telah kehilangan keluarga. Tuhan kiranya akan menolong mereka. Tuhan menghiburkan mereka. Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Khusus kesempatan ini kami berdoa buat anak Bella. Kami percaya pemulihan Tuhan sedang kerjakan. Kesembuhan sempurna Tuhan nyatakan. Anak Bella menjadi sehat seperti semula. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah, tapi kami percaya Engkau tidak berpisah dari kami. Tuhan tetap menyertai kami dalam situasi dan kondisi yang kami hadapi. Engkau tetap ada. Engkau tetap menghibur dan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita bersama mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Amin.